Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin video pembelajaran kali ini bukan pembelajaran pada umumnya di sekolah-sekolah formal yang menekankan bahwa pembelajaran harus kooperatif, harus menekankan strategi problem based learning. Ya, itu mungkin memang bisa diterapkan di sekolah-sekolah formal. Tetapi pada khususnya dalam lembaga seperti ini, yang harus ditekankan adalah penekanan akhlak spiritualitas dari setiap santri di setiap individunya. Di sini saya akan memperkenalkan mungkin sedikitnya dan terutamanya terkait pembelajaran di lingkungan masjid dan realita yang harus diketahui adalah video pembelajaran kali ini adalah sekaligus saksi bahwa ini adalah perjalanan perdana kembali dari setiap langkah yang telah terhenti di masa dahulu, yang dimana pembelajaran dibuka kembali untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan mahasiswa juga bisa mengikuti kajian dalam pembelajaran dari ba'da maghrib sampai isya. Di sini mungkin saya dan guru-guru serta beberapa masyarakat tentu mendukung penuh dan berupaya untuk memajukan program dari gerakan mengaji di lingkungan komplek, di mana untuk bisa menekankan bahwa kemampuan intelektualitas atau bahkan secara emosionalnya dia sudah terpenuhi, dia sudah mampu menjaga intelektualitas bersama emosionalnya itu seimbang. Itu tidak cukup kalau misal tidak diiringi dengan kemampuan spiritualitas yang baik. Di sini sangat menekankan bahwa pendidikan formal saja itu tidak cukup untuk memberikan moralitas yang baik kepada generasi muda. Di sini harus ada garda terdepan, yaitu masyarakat umumnya, keluarga terutamanya, dan orang-orang yang berperangai diberi amanah untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu bahkan lebih utama untuk bisa menciptakan, untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang religius. Lantas, metode ngajar seperti apa yang saya coba implementasikan kepada para santri di Masjid At-Ta'awun ini? Yang pertama, saya mengedepankan tentang aspek pendekatan emosional terlebih dahulu. Karena bagaimanapun kita harus benar-benar memiliki pendekatan khususnya secara psikologis atau emosionalnya terhadap peserta didik supaya bisa terjalin dengan rasa nyaman, dengan rasa aman, dan tidak ada rasa paksaan sekalipun. Jadi saya sebisa mungkin dari awal pembelajaran saya selalu mengawali dengan how are you today? Bagaimana kegiatan hari ini? Bagaimana hari ini di sekolah? Karena dengan hal itu mereka merasa dihargai, mereka merasa bahwa tempat pulang mereka menurut aku bukan hanya rumah saja, bukan hanya orang tua, bukan hanya teman. Ya mungkin sedikitnya mereka memiliki rasa aman ketika di rumah, tapi dari beberapa sebagian orang merasakan bahwa kenyamanan atau bahkan keamanan yang dirasakan di rumah itu mereka tidak dapatkan sama sekali. Toh dengan hal tersebut, moralitas atau bahkan spiritualitas itu tidak terjaga dengan baik karena lingkungan keluarganya atau bahkan lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung. Maka di sini saya berperan tidak hanya sebagai guru yang hanya mentransferkan pengetahuan yang saya punya, tetapi saya ingin sedikit
memberikan ruang kepada mereka untuk senantiasa berekspresi, bercerita, merangkai kegiatan hari ini seperti apa, merangkai suasana yang terjadi dalam hatinya seperti apa. Karena untuk menjadi guru itu tidak hanya menjadi sebuah ruang untuk mengedukasi ilmu pengetahuan saja, tetapi mampu untuk mengedukasi bagaimana kita berperan dalam kehidupan, bagaimana kita bisa menjelajahi kehidupan, bagaimana kita bisa bersikap, berekspresi terhadap situasi yang ada dalam realita kehidupan ini. Saya jelas mengetahui bahwa video pembelajaran yang saya sajikan itu mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman pada umumnya yang lebih menekankan kepada pembelajaran di lembaga formal-formal di sekolah-sekolah dengan murid-murid yang totalitas, dengan strategi yang benar-benar sudah terpelajari dengan baik dan diimplementasikan juga dengan baik. Tapi mungkin di video pembelajaran kali ini saya coba lebih sedikit menyajikan, mengenalkan bahwa tidak hanya lembaga formal saja yang perlu diadaptasikan dengan baik, tapi lembaga-lembaga seperti majelis ilmu di masjid, di pesantren itu juga perlu diadaptasikan dengan baik dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Itu lebih penting daripada sekedar kita hanya menyampaikan pengetahuan tapi tanpa ada penyampaian yang baik, tanpa ada pendekatan emosional psikologis yang baik kepada peserta didik atau para santrinya. Tapi justru yang perlu ditekankan bahwa tidak hanya secara akademisi saja bahwa guru itu harus menuangkan beberapa hal-hal administratif, tapi yang perlu ditekankan bahwa guru juga perlu untuk bisa menjaga integritas dirinya, menjaga integritas profesinya, tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan begitu saja tanpa ada aba-aba untuk bisa memeriksa apakah pengetahuan yang diberikan itu cukup relevan dengan peserta didiknya, apakah pengetahuan yang disampaikan itu cukup dimengerti oleh peserta didik atau para santrinya, atau bahkan evaluasi-evaluasi yang diberikan apakah itu udah cukup untuk bisa memberikan suatu gambaran bahwa kapasitas peserta didik itu sudah pada kemampuannya. Itu hal yang harus benar-benar diperhatikan dari integritas orang guru. Terima kasih saya ucapkan kepada siapapun yang menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa mentransferkan pengetahuan yang kita punya kepada orang lain yang lebih berhak untuk menerima. Semoga dalam penyampaiannya juga diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman yang baik kepada orang yang diterimanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain tempat. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan bagi penonton yang senantiasa setia dari awal sampai akhir menonton video ini. Semoga bisa memberikan hikmah untuk kita semua.